Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing cara membuat tisu cover dengan bentuk yang sederhana. Di sini saya menggunakan kotak tisu yang kecil. Seperti ini saya menggunakan stopper. Kotaknya seperti ini. Ini bagian bawah saya kasih busa ati yang tebal karena bagian bawah ini bentuknya tidak rata. Tujuan dikasih busa ati atau kertas yang tebal itu biar tampilannya lebih cantik waktu dipasangkan rajutannya. Bentuknya seperti ini rajutannya. Untuk bagian dasar menggunakan motif granny dasar. Bagian depan dan bahannya di sini saya menggunakan benang katun Bali play kecil 2 gulung biru sama putih, kemudian kotak tisu. Untuk kotak tisunya ini sesuai yang ada di rumah. Untuk ukuran kotak tisu itu berbeda-beda, ada yang tinggi seperti ini, ukurannya berbeda-beda. Bagian bawah pun ada yang datar, ada juga yang bergelombang seperti ini. Kalau yang bergelombang seperti ini, biar lebih rapi waktu dipasangnya rajutan, dikasih kertas yang tebal atau busa ati seperti ini. Cara melekatkannya dengan dilem. Kemudian jarum rajut atau hakpen, dan juga jarum yang lubangnya besar untuk finishing waktu merajut. Langkah selanjutnya kita buat magic ring. Caranya seperti ini. Kemudian kita ambil benang, kita buat rantai sebanyak 4 rantai. 1 2 3 4. Kemudian kita buat 2 DC. 1 2. Rantai yang pertama ini dihitung dengan 1 DC. Jadi di sini ada 3 DC. 1 2 3. Selanjutnya kita buat rantai sebanyak 3. 1 2 3. Kemudian buat 3 DC. Kita ulangi, buat 3 rantai. Kemudian kita tarik biar agak kecil lubangnya. Ini sudah dapat 2 lubang, 1 2. Di sini kita buat 3 rantai lagi mengikuti step yang pertama tadi. Setelah sampai sini, kemudian kita buat 2 rantai. 1 2. Kita slip stitch di rantai yang keempat. Berarti di sini.
seperti ini. Selanjutnya kita buat rantai 4, 1 2 3 4. Kita buat DC di lubang yang besar ini. Di lubang yang besar ini sudah dihitung dengan 2 DC. Kemudian buat DC lagi di tempat di mana kita slip stitch tadi. Di tempat kita slip stitch tadi, kita buat 1 DC. Ini. Kemudian di setiap lubang ini kita isi dengan 1 DC. Seperti ini. Selanjutnya di lubang yang besar ini kita isi dengan 2 DC. Seperti ini hasilnya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 DC. Kemudian kita buat 3 rantai, 1 2 3. Prosesnya sama. Setelah 3 rantai, untuk awalan di sini kita buat 2 DC. 1 2. Kemudian di setiap lubang ini kita isi dengan 1 DC, dan di lubang besar ini kita isi dengan 2 DC, baru 3 rantai. Hasilnya seperti ini. Di sini berisi dengan 7 DC, 3 rantai, 7 DC, 3 rantai, 7 DC, 3 rantai, 7 DC, kemudian paling akhir dengan 2 rantai. 1 2. Kemudian slip stitch di rantai yang keempat. Ini rantai yang keempat, slip stitch. Selanjutnya kita membuat 4 rantai lagi, 1 2 3 4. Kemudian kita buat DC masuk di lubang yang besar ini. Seperti ini sudah dihitung dengan 2 DC. DC selanjutnya kuncinya di sini. DC selanjutnya masuknya di lubang di mana kita slip stitch tadi. Ini sudah 3. Tadi di row sebelumnya ada 7 DC. Di row selanjutnya ini ada 11 DC. Kuncinya di bagian depan ini diisi dengan 2 DC, kemudian 7 DC, kemudian 2 DC. Sekarang ini kita isi dengan 1 DC di setiap lubangnya. Hasilnya seperti ini. Ada 11 DC. Di sini 2. Di bagian belakang ini juga 2. Selanjutnya kita buat 3 rantai, 1 2 3. Kemudian 2 DC di depan, 1 2. Kemudian setiap lubang ini kita isi dengan 7 DC berjumlah 7. Bagian belakang nanti kita isi dengan 2 DC juga. Prosesnya sama. Dan di bagian akhir nanti dengan 2 DC slip stitch di rantai yang keempat. Setelah 6 tingkat hasilnya seperti ini. 1 2 3 4 5 6. Setiap tingkatnya ada penambahan 4 DC.
2 DC di awal dan 2 DC di belakang, 3 DC, 7 DC, 11 DC, 15 DC, 19 DC. Kemudian di sini ada 23 DC. Selanjutnya kita ambil tempat tisunya, kemudian kita tata seperti ini. Ini ukurannya sudah mendekati. Selanjutnya kita buat rantai. Kita buat 3 rantai yang di sini, 1, 2, 3. Kemudian kita buat DC di sini. Selanjutnya DC di tempat dimana kita slip stitch tadi. Dan kita isi setiap lubangnya dengan 1 DC. Di lubang yang besar ini kita isi dengan 4 DC tanpa ada penambahan rantai. Seperti ini. Ada 4 DC di lubang yang besar ini. Selanjutnya DC di setiap lubangnya, dan di bagian lubang yang besar ini kita isi dengan 4 DC. Sama prosesnya. Dan yang di bagian akhir ini kita isi di lubang yang besar ini dengan 2 DC, karena sebelumnya sudah ada 2 DC. Hasilnya seperti ini. Ini yang bagian akhir. Di sini ada 2 DC. Kemudian kita slip stitch di sini. Ini rantai yang kita buat tadi, 3 rantai. Kita slip stitchnya di sini. Kemudian kita buat 3 rantai, 1, 2, 3. Kita buat DC di lubang dimana tempat kita slip stitch tadi. Seperti ini. Selanjutnya di setiap lubang kita isi dengan 1 DC sampai bertemu di sini. Setiap lubang diisi dengan 1 DC. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita slip stitch. Slip stitchnya masuknya di antara rantai dan DC yang kedua di sini. Kemudian kita buat 3 rantai, 1, 2, 3. DC di lubang yang sama. Selanjutnya setiap lubang diisi dengan 1 DC, memutar sampai bertemu lagi di sini, sampai tinggi dari kotak tisu yang dipakai. Disesuaikan untuk tingginya sampai kotak tisu ini, tinggi kotak tisunya. Untuk tingginya disesuaikan dengan tempat tisunya. Ini sudah sampai atas seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat motif jaring untuk bagian yang atas ini.
Setelah slip stitch, selanjutnya kita buat 4 rantai. 1 2 3 4. Kemudian skip 2 lubang. Yang bagian ini kita ikut hitung 1 2, kemudian ST di lubang selanjutnya. Prosesnya sama. Seperti ini hasilnya, dan kita buat sampai di ujung. Setelah sampai ujung, kemudian langsung SC di lubang yang besar ini. Seperti ini. Kemudian rantai. Masuk di lubang yang ini. Seperti ini caranya. Prosesnya sama. 4 rantai, kemudian SC di lubang yang besar depannya. Sampai nanti di ujung tanpa slip stitch langsung masuk di lubang yang besar. Kita buat mutar seperti ini tanpa slip stitch. 1 2 1 2, seperti ini. Ini terus kita buat memutar tanpa slip stitch, langsung SC di lubang depannya, SC lagi di lubang depannya sampai batas dari tempat tisu yang kita buat. Hasilnya seperti ini. Kira-kira ini 7 tingkat atau tergantung tarikan benang waktu merajutnya. Selanjutnya kita akan membuat rumbai-rumbai, bisa dimulai dari arah mana saja. Caranya, kita ambil benang warna lain, kemudian kita ikat, kita masukkan di lubang ini, kemudian kita ikat yang kencang. 1 2, kemudian kita buat rantai sebanyak 6 atau 6 rantai. 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita buat DC yang panjang seperti ini. Ini dihitung 1 DC yang rantai ini, dengan ini berarti udah 2. Dalam satu lubang ini diisi dengan 14 DC atau lebih. Hasilnya seperti ini. Kalau ingin rumbai-rumbainya ini lebih bergelombang, bisa diisi lebih dari 14 DC. Selanjutnya kita akan membuat list bagian atas. Caranya, kita ambil benang warna biru, kemudian di sini kita mulai dari arah manapun saja itu bisa. Lubang ini kita ambil benang, kemudian kita buat rantai.
Selanjutnya buat SC di lubang yang sama, kemudian 2 rantai, 1 2, SC di lubang selanjutnya. Jangan lupa benang yang bagian belakang diikutkan memutar benang yang pendek ini. 1 2, kita buat memutar sampai bertemu lagi nanti di sini. Setelah jadi, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat tali. Untuk talinya bisa menggunakan rantai atau cara yang seperti ini. Kita ukur benang kira-kira 3 meter. Ini yang 3 meter di sebelah kanan, kemudian ini yang masih ada dalam gulungannya. Kita buat seperti ini, kemudian benang kita lilitkan di jarum. Selanjutnya mengambil benang yang di ukuran 3 meter tadi, seperti ini. Kita buat sampai selesai. Jangan lupa sisakan benang untuk menguncinya nanti. Setelah jadi, hasilnya seperti ini. Cara finishingnya, sisakan benang agak panjang, kemudian masukkan ke jarum yang lubangnya besar seperti ini, kemudian diselipkan ke dalam. Setelah kita pasang seperti ini, selanjutnya kita pasang talinya. Kita masukkan selang-seling seperti ini. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita tarik, kita bentuk serapi mungkin. Seperti ini hasilnya. Bagian bawah. Untuk talinya, kalau teman-teman menginginkan lebih panjang dari ukuran yang 3 meter tadi, bisa ditambah lagi. Dan bagian sini bisa dikasih hiasan. Ini saya cukup dengan menali saja. Kalau misalnya teman-teman pengen dikasih stopper seperti ini juga bisa. Kalau untuk benang katun Bali ini muat masuk ke stopper. Kalau benang polyester mungkin agak susah masuknya. Kemudian bisa dikasih hiasan seperti ini. Selamat mencoba teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.